film diperlihatkan seorang wanita yang baru saja pulang menjalankan misi untuk mencari ibu tercinta. Di sana wanita tersebut yang sedang hidup sebatang kara dan tidak mempunyai siapapun dan berprofesi menjadi pembunuh bayaran profesional. Kisah akan berfokus pada wanita tersebut yang bernama Samantha, atau kita panggil saja dia adalah Sam. Kemudian ada telepon berdering untuk melakukan pertemuan bersama bos besar. Thanks, Rose. Lalu kemudian kita akan melihat 15 tahun yang lalu di mana Sam yang masih bocil dan akan janjian bersama ibunya di suatu restoran yang telah dijanjikan bersama mereka berdua untuk membawa barang yang diminta oleh ibunya. Dia adalah sang ibu tercinta yang bernama Samantha. Nah, ini dia bebenguknya dari Samantha yang telah menghilang selama 15 tahun. Di sana Sam pun langsung mengeluarkan yang diminta oleh ibunya, yaitu adalah senjata yang telah disembunyikan di dalam buku. Akan tetapi Sam ini masih saja cemberut karena ibunya selalu saja pergi dan tidak menepati janjinya untuk selalu bertemu dan bersama mereka. Di sanalah mereka pun langsung bersuka cita. Rasa kangen yang sangat mendalam dan rindu yang sangat memuncak. Sayang sekali momen yang seperti ini harus dirasakan oleh mereka berdua sangatlah singkat karena ada seseorang yang telah mencari sang ibu. Tidak lama kemudian bergerombol para geng yang datang ke restoran ini untuk mencari Samantha bersama ibunya. Di sana orang tersebut melihat ada bercak darah yang ada di gelas. Mau tidak mau orang tersebut pun langsung melihat kepada Samantha dengan tatapan yang sangat kosong. Samantha pun dengan sangat benar-benar gangster apa yang dilakukannya, maka di sana Samantha pun diancam untuk bisa mengetahui di manakah sang ibu. Lalu tiba-tiba, close your eyes, baby girl. Pertempuran dan pergenjotan senjata sangatlah dahsyat sehingga Samantha tidak bisa membuka mata karena benar-benar ketakutan dengan kondisi yang seperti ini. Akan tetapi di tengah-tengah pertempuran sang ibu pun langsung dibawa oleh seseorang yang tak dikenal dan langsung ditahan oleh laki-laki berbotak yang bernama Nathan. Ya, begitulah. These girls are worse than you. Ya, memang kenangan yang sangat menyedihkan di mana Samantha sudah menjadi sebatang kara dan langsung diadopsi oleh si botak yang bernama Nathan. Kemudian sekarang Samantha yang telah menjalankan misi kemarin telah membunuh seluruh mafia termasuk juga uang yang ada di sana. Kenapa bisa menghilang? Dan lalu si Nathan pun memerintahkan kepada Samantha untuk bisa mengambil uang tersebut dari seseorang. Alamat termasuk juga ciri-ciri dan termasuk juga orang yang mengambilnya akan dikirimkan kepada handphone Samantha. Di sanalah Samantha pun siap-siap untuk melakukan misi yang sangat mengerikan, yaitu mengambil kembali. Akan tetapi di sisi lain kita akan melihat perbuatan dari Sam yang telah membantai seluruh para genggong dari genggongnya Jim Almaster. Dia adalah orang mafia terbengis yang ada di kota ini dan memerintahkan kepada seluruh krunya untuk bisa membawa Samantha dan mengambil uangnya kembali. Lalu kemudian kita akan kembali kepada Sam yang baru datang saja ke perpustakaan. Di sana terlihat ada seorang wanita yang bernama Madeleine. Dia adalah seorang pustakawan yang menjadi juru untuk para ibu-ibunya 15 tahun yang lalu. Terlihat Madeleine membawa sesuatu untuk mereka semuanya, yaitu untuk melakukan pertukaran senjata karena mungkin saja senjata ini sudah usang. Lalu kemudian mereka pun langsung dibawa ke ruangan rahasia yang ada di bawah tanah perpustakaan dan disambut oleh teman-teman yang lain. Dia ada kawan-kawannya yang 15 tahun yang lalu bersama ibu-ibunya tidak mengerti apa yang dilakukan oleh si bocah yang bernama Samantha ini karena mereka semua belum bisa mengetahuinya. Ketika dibuka, mereka semua terkejut bahwa dia adalah anak dari Scarlett. Romantic new clean books.
Setelah persiapan selesai, Samantha pun tanpa banyak bacot langsung saja datang ke suatu tempat yang telah diceritakan oleh Nathan. Di sana terlihat ada suatu hotel yang dihuni oleh seorang pria yang baru saja selesai boker. Akan tetapi di tengah-tengah ketika boker, tiba-tiba saja Samantha pun melihat banyak sekali uang yang telah dicurinya dan dikagetkan oleh seorang pria. Mau tidak mau pria itu pun harus menyerahkan diri dan ada telepon berdering dari seseorang. Lalu tiba-tiba oh anjir, tidak sengaja Samantha pun langsung menembak pria tersebut dan pria tersebut hanya ingin mengangkat teleponnya. Dia adalah salah satu anggota dari Jim yang telah membawa uang tersebut untuk bisa menebus putrinya karena telah diculik oleh seseorang. Laki-laki itu dengan benar-benar melas kepada Samantha ingin tolongnya karena ingin menyelamatkan sang putri. Kemudian Samantha pun terenyuh untuk membawa pria tersebut ke rumah sakit dan bisa menyelamatkan anaknya. Singkat waktu, Samantha pun sampai di suatu rumah sakit milik organisasi agen pembunuhannya. Terlihat ada seorang suster yang memerintahkan Samantha untuk meletakkan semua senjatanya karena rumah sakit ini harus bersih. Di sana Samantha pun meminta kepada dokter untuk bisa menyelamatkan pria ini. Walaupun dia adalah musuh, tetapi saya ingin menyelamatkan anaknya karena mempunyai rasa bertanggung jawab kepada keluarga. Mau tidak mau harus diturutinya. That's why he stole the money. Thinking straight. Just bring the money back. Okay. Akan tetapi di tengah perjalanan, Samantha pun langsung ditelepon oleh Nathan untuk kembali dan balik membawa uang tersebut dan harus diserahkan kepada Jim. Kalau tidak kita akan mempunyai rencana yang sangat mengerikan, menjadi musuh bebuyutan bagi kita semuanya. Nah, dengan terpaksa Nathan pun langsung memberikan ketiga agen ini untuk bisa menghentikan Samantha, tetapi jangan sampai Samantha mati. Di sana mereka pun langsung bergegas untuk siap-siap membawa Samantha pulang bersama uangnya. Lalu kemudian tanpa diduga ketika seluruh agen sudah keluar, ada seseorang yang memberitahu bahwa semua genggong dari Jim Alexander ini sudah berada di kantor kita dan meminta uangnya kembali. God damn it, Sam. Entah apa yang dilakukan oleh Samantha, terlihat Samantha benar-benar serius ingin menyelamatkan si bocil. Walaupun nyawanya hari ini terancam dan ditunggu oleh seluruh gembong mafia yang ada di kota ini benar-benar sangat ganas sekali. Mungkin saja dia mempunyai perasaan yang sama ketika 15 tahun yang lalu Samantha ditinggalkan oleh sang ibu. Pada detik ini mau tidak mau Samantha pun harus menuruti apa yang dikatakan oleh para penculik. Akan tetapi di tengah-tengah ketika persiapan ada seseorang yang menghalangi. Hello, Sam. Anjay, tanpa ampun Samantha pun langsung membantai si trio wek-wek dan langsung memburu waktu supaya bisa menyelamatkan si bocil. Kemudian Samantha mendapatkan instruksi untuk memasuki suatu ruangan, dan ruangan tersebut mungkin saja ada si bocil yang benar-benar sedang disekap dan akan melakukan pertukaran. Iya, benar saja, di depan ujung ada seorang para penculik ini dan sedang menyandra si bocil, dan si penculik pun mengatakan bahwa uang tersebut langsung dimasukkan dalam keranda dan kita dalam hitungan ketiga kita semua harus menukarnya secara bersamaan. Ketika pertukaran itu selesai, tanpa basa-basi si para penculik itu pun langsung ngabret untuk bisa mengambil uangnya. Akan tetapi di tengah-tengah perjalanan mereka semua punya rasa tamak dan ingin menguasainya satu sama lain. Ya,
Wah, sungguh sangat sial. Samantha melihat dengan mata kepala sendiri, tadinya mau merebut uang tersebut malah meledak bersama para bajingan yang telah membawa uang tersebut. Ada satu orang yang masih saja hidup dan langsung mencocok orang tersebut sampai benar-benar modar di tempat. Maka di sanalah Samantha berada dalam bahaya. Mau tidak mau Samantha pun langsung menyelamatkan si bocil untuk kembali ke rumah sakit supaya bisa menemui ayahnya. Lalu kemudian scene berganti kepada para trio wek-wek yang sudah babak belur dihajar oleh Samantha dan masuk ke dalam rumah sakit pribadi agen. Mereka semua benar-benar sangat menikmati pertempuran tersebut. Akan tetapi dendam di hati kepada Samantha belumlah padam. Di sana si dokter pun akan memberitahu bagaimana caranya bisa melumpuhkan Samantha dan menghajarnya habis-habisan. Singkat waktu, Samantha bersama si bocil datang ke rumah sakit untuk menemui sang ayah. Mungkin saja sang ayah dan anaknya ini bisa bertemu kembali. Akan tetapi dalam kondisi yang sangat sepi. Mungkin saja di sana ada keanehan tertentu. Tetapi ketika dilihat ada seorang suster yang baru saja berlumuran darah dan selesai mengoperasi, ternyata sang ayah tidak bisa diselamatkan. Di sanalah Samantha mempunyai rasa kecewa dan benar-benar kecewa terhadap dirinya tidak bisa menjalankan apa yang dia rasakan. Lalu kemudian si suster ini mengatakan bahwa kepada si dokter Samantha telah kembali. Mereka semua langsung beringas ingin melakukan balas dendam kepada Samantha, dan si dokter pun akan melakukan misinya untuk menghabisi Samantha bersama uang yang telah diadakannya akan lumpuhkan tangannya. Begitulah. Tanpa banyak bacot, si dokter pun langsung menemui Samantha yang sedang terluka. Di sana si dokter pun langsung menyarankan untuk mengobatinya dengan ramuan khusus yang akan diberikan kepada Samantha. Akan tetapi dengan kerasnya Samantha pun menolak dan si dokter pun terus memaksa sehingga menyuntiknya menjadi lumpuh. Sorry, didn't mean to. Anjir, dengan keadaan yang sangat genting di sana Samantha pun tidak bisa menggerakkan tangannya, tiba-tiba saja menjadi lumpuh. Mau tidak mau Samantha pun meminta tolong kepada si bocil yang bernama Emily. Dia adalah seorang bocil yang benar-benar tidak tahu apa-apa dan langsung saja meminta untuk mengikatkan satu pisau kepada tangannya. Dan ada si para mereka yang sudah bersiap-siap untuk menghabisi Samantha dengan keadaan yang sangat luar biasa dan sangat genting di seperti ini. Mereka semua langsung adu bacot bersama-sama untuk melakukan pertempuran yang sangat sengit. Dan siap-siaplah, ini dia pertempuran yang sangat gila, mempesonoi dan geblek. Mantap sekali, pertempuran yang sangat sadis. Tiba-tiba saja ada telepon yang berdering. Di sana meminta Emily untuk bisa mengangkat telepon tersebut karena Samantha masih saja lumpuh. Terlihat telepon tersebut Emily sangat ragu-ragu untuk mengambilnya, tetapi dikuatkan oleh Samantha. Mungkin saja itu adalah informasi penting. Ternyata ketika dibuka, informasi itu adalah dari si Nathan yang telah dikerumuni oleh para si Jack dari gerombolan para genggung mafia yang sangat ganas. Mereka semua langsung memecat Samantha dari agen pembunuhan. Maka disinilah akhir dari hidup Samantha. Mampus. Hahaha. If I get out of this alive, I'm coming for you. Goodbye, Sam. Memang sangat berat. Walaupun seperti itu, Samantha benar-benar tegar dan siap-siap untuk melakukan pembalasan. Tiba-tiba saja ada telepon termasuk juga SMS yang masuk, alamat termasuk juga persediaan untuk Samantha bersama si bocah.
Tanpa banyak bacot, mereka berdua pun langsung akan menuju alamat tersebut yang diberikan oleh Nathan. Akan tetapi mereka berdua masih bingung siapa yang akan melakukan dan menyetir mobil ini. Mau tidak mau mereka pun harus melakukannya bersama-sama. Si bocil tiba-tiba saja langsung diajarkan untuk mengendarai mobil supaya bisa keluar dari tempat ini. Nah, langsung benar-benar otodidak. Hebat sekali. Ya, sungguh sangat sial sekali di sana para bandit-bandit si Jake yang telah datang ke tempat ini untuk memburu Samantha. Terlihat mereka berdua benar-benar ingin menghindari pertempuran tersebut karena Samantha masih saja lumpuh. Di sana Samantha pun langsung berdiam diri dan nyumput di bawah gorong-gorong supaya tidak ketahuan oleh para bandit tersebut. Akan tetapi ada aja alasan dan masalahnya. Untung saja Samantha bersama si bocil berhasil membasmi si bandit-bandit tersebut dan bisa keluar dari tempat ini menuju alamat yang telah diberikan oleh Nathan. Akan tetapi di tengah-tengah perjalanan mereka pun telah sampai di tempat yang telah dituju. Nah, sampai di tempat ini ada seseorang yang telah mengikuti Samantha. Tentunya si genggong tersebut untuk memberikan alamat kepada kawan-kawannya supaya mereka semuanya bisa meringkus Samantha bersama si bocil. Ketika di suatu apartemen ini, mereka semua langsung terheran apa yang ada di balik pintu itu dan mereka pun langsung tercengang bersama. Lalu kemudian tiba-tiba, Hi, Mom. Alamak, ternyata itu adalah sang ibu yang telah menodongkan senjata kepada Samantha. Dan memang ini adalah rezeki nomplok oleh Samantha bersama si bocil. Di balik pintu tersebut adalah persembunyian dari Scarlett selama 15 tahun. Geblek, 15 tahun ditinggalkan oleh sang ibu. Dan di sana mengatakan bahwa kemana saja dia pergi, si ibu pun hanya berkata hanya memantau dirimu supaya bisa dan tidak terkena kecelakaan ataupun kejanggalan yang sangat mengerikan di dunia yang sangat pahit ini. Di sana mereka berdua terus berbincang-bincang terhadap apa yang telah dilakukannya dan melaporkan kepada si ibu bahwa dirinya telah mendapatkan masalah yang sangat besar. Di sanalah mereka semua langsung berbincang-bincang supaya bisa menyelamatkannya. Akan tetapi di tengah-tengah perbincangan ada seseorang yang telah mendekati apartemen tersebut. Mau tidak mau mereka pun harus bergegas untuk bisa pergi dari tempat ini karena hari ini mereka tidak bisa melawannya karena tidak mempunyai cukup untuk senjata. Ketika keluar dari lift, mereka pun langsung akan siap-siap untuk kabur dari tempat ini. Nah, di sana ada seseorang yang datang sangat banyak sekali tiba-tiba. Anjir, bagaikan buronan pinjol. Di sana mereka semua langsung digerebek oleh para genggong yang sangat banyak sekali untuk dimusnahkan. Di sana terlihat para Samantha bersama ibunya langsung saja melarikan diri ke depan gorong-gorong supaya bisa selamat dari penyerbuan para geng yang sangat mengerikan tersebut. Akan tetapi baunya ini sangatlah bisa diikuti sehingga para genggong tersebut itu bisa mengikuti Samantha sampai ke ujung jalan. Di sana Samantha ketika itu tidak memiliki pikiran apapun dan langsung datang ke suatu tempat yang bernama perpustakaan. Dia adalah perpustakaan yang telah bekerja bersama 15 tahun yang lalu bersama orang-orang di sana. Lalu ada seseorang yang menghalangi. Girls, I think I see a ghost. Hi, Anime. No, because you're a ghost and ghosts can't talk. Fudge you. Fudge you!
Tanpa diduga, ketika Samantha meminta tolong kepada kawan-kawannya yang ada di perpustakaan, mereka semua menolaknya karena kecewa kepada Scarlett dan menghilang 15 tahun yang lalu. Akan tetapi situasinya berbeda karena semua para genggong tersebut sudah berada di luar perpustakaan. Mereka pun siap-siap untuk melakukan penyerbuan yang sangat dahsyat. Di sana Samantha pun berkata kepada kawan-kawannya, "Biar aku saja yang menghadapi mereka semuanya. Kalian semua harus pergi dari sini dan saya akan menahan mereka semua di sini." Ketika mereka semua pun bergegas untuk meninggalkan Samantha, si bocil malah benar-benar tidak mau meninggalkan Samantha seperti adik dan kakak yang sudah lama. Di sana Samantha menjelaskan bahwa kamu harus pergi dan aku akan bertanggung jawab untuk ini karena sayalah yang telah membunuh ayahmu beberapa waktu yang lalu. Di sana si bocil pun merasa tidak percaya apakah itu betul dan mau tidak mau harus bisa meninggalkan Samantha. Disinilah pertarungan tawuran yang sangat mengerikan akan dimulai. Untung saja Scarlett datang langsung menyelamatkan Samantha yang sedang digebugin oleh para laki-laki penghaus darah. Di sana mereka berdua langsung membawa senjata-senjata yang tersembunyi di dalam buku supaya bisa membantai mereka semua. Akan tetapi mereka pun harus melakukan persiapan yang sangat matang sebelum para genggong itu bisa kembali dan membawa kawan-kawannya yang sangat banyak. Di sanalah mereka berdua mengingatkan bahwa kita semua harus hidup dan bisa menjalankan keluarga yang sangat harmonis. Akan tetapi si genggong pun semakin banyak pertempuran dimulai kembali. Di sisi lain, tengah-tengah pertempuran, Madeline yang sedang menghadapi si gondrong di sana harus bisa sparring dengan tangan kosong karena senjatanya telah habis. Disinilah pertumpahan untuk melindungi si bocil sangat mendalam. Setelah pertempuran usai, mereka semua langsung berkumpul dan akan melarikan diri supaya bisa keluar dari tempat ini. Mungkin saja si bos mafia tersebut akan kembali. Mereka pun langsung berlari untuk bisa menemui si bocil. Akan tetapi sayang sekali Madeline sudah benar-benar babak belur dan ditembak di sebelah dadanya. Mereka pun sangatlah sedih. Mungkin saja dia akan wafat pada hari ini. Ya, benar saja, dia mati dalam perjuangan. Sangat sedih sekali. Lalu kemudian keesokan harinya kita semua sedang melakukan upacara untuk menguburkan Madeline yang benar-benar sudah tumbang dalam perjuangan. Tiba-tiba saja ada telepon berdering dan langsung diangkat oleh Samantha. Ternyata dia adalah si Jake, menginginkan kalian semuanya bisa kumpul di tempat restoran yang seperti biasa. Akan tetapi mereka pun dan Samantha pun mengatakan bahwa jangan sampai menyentuh Emily supaya kita semua bisa datang ke tempat itu. Maka penggerbekan dimulai.
Singkat waktu, Samantha pun berhasil datang ke suatu restoran seperti biasa yang sudah disuguhi oleh para mafia-mafia yang sangat mengerikan, termasuk juga si Jack ada di sana. Terlihat Emily benar-benar tidak ada disentuh, termasuk juga masih sehat walafiat. Samantha pun sangat lega dan melihatnya sangat senang sekali. Di sana Samantha pun langsung menemui si Jack untuk melakukan 4 mata dan menyuruhnya untuk bisa membebaskan Emily. Dan saya akan menyerahkan dirimu, apapun yang kau lakukan silahkan saja. Di tengah-tengah perbincangan ada sesuatu yang terjadi, lalu tiba-tiba But whatever it is, yonder stands you all. Look out from your street. pertempuran yang sangat mengerikan. Selang beberapa hari kemudian, Samantha pun datang ke suatu gubuk yang sangat jauh terpencil di kota ini dan langsung berbincang bersama Emmeline. Di sana mereka berdua langsung melakukan perbincangan untuk bisa melakukan apa yang dia lakukan dan menggali siapa pelaku di balik semua ini. Emily pun langsung mengatakan bahwa semuanya adalah Nathan sang mengerikan. Lalu kemudian kita akan diperlihatkan Nathan yang benar-benar sudah berada di suatu tempat dan langsung ditemui oleh Emily dengan berpakaian pramuka dan langsung berakting ingin meminta tanda tangan untuk bisa mendapatkan PIN. Di sana Emily pun langsung memberikan satu buku dan di dalam buku tersebut ada satu selembaran yang jatuh. Ternyata selembaran itu berkata, dia adalah lihatlah ke dalam hatimu. Ketika Nathan pun melihat ke dalam dadanya, ada sesuatu yang sudah membidik dari kejauhan. Dia adalah Samantha yang sudah melakukan teror yang sangat mengerikan. Sia cocok tak Nathan.